man lam yahtamil alama ta'allum lam yadhuq ladzatal ilmi. Barang siapa yang tidak bertahan dengan rasa sakitnya belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup Ustadz serta keluarga. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Bagaimana kiat agar kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ilmu agama? Nah, ini pertanyaan penting hadirin. Jadi apa sih kiatnya? Kan dari tadi kita cuma ngelihat kita dengar testimoni, lalu kondisi real mereka. Kok bisa mereka main di level itu? Apa kiatnya? Hadirin, kiatnya yang pertama, ikhlas dalam belajar, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ikhlas. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, ketika beliau mengatakan, kendala yang aku rasakan dalam menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu, berikutnya beliau jelaskan sebabnya. Kata beliau, li ajli ma'atluk wa arju. Aku bisa merasakan kendalanya seperti lebih manis daripada madu karena apa yang aku harapkan dari belajar tersebut. Maksudnya karena aku mengharapkan ridho Allah, karena aku berusaha ikhlas, jadi semuanya manis, semuanya manis. Keikhlasan itu penting. Kalau kita ikhlas, semua yang berat itu manis. Hadirin, di masyarakat kita, saya kasih analogi sederhana, di masyarakat kita itu banyak ibu punya anak satu stres. Jadi ini ibu punya anak satu stres karena anaknya jungkir balik, loncat sini, loncat sana, terus ngegambar tembok dan tembok rumah tetangga, terus ngetok-ngetok bemper mobilnya, pokoknya udah segala macam deh. Stres tuh, stres. Tapi yang menariknya, tetangganya seorang ibu juga punya anak 11 bahagia. Bahagia. Apa yang membedakan? Ilmu ikhlas. Ikhlas itu bisa membuat sebuah tekanan jadi bahagia. Karena 11 juga jungkir balik, juga lebih ribet, tapi ketika dijalanin dengan ikhlas, seneng tuh seorang ibu. Harusnya kan logikanya, kalau punya anak satu stres, punya anak 11 gila gitu, harusnya. Tapi ketika yang satu menganggap anak adalah beban dan si tetangga menganggap anak adalah anugerah dan dia terima dengan ikhlas, enak tuh. Kenapa mereka, para ulama, bisa menikmati? Karena mereka orang-orang yang ikhlas, gak ada kepentingan. Mereka datang bukan cari nama, mereka datang bukan cari status, mereka pun nggak pernah upload di sosmed mereka ketika mereka datang. Dan kita nggak menuduh ya yang mengupload, tapi jagalah keikhlasan, itu yang terpenting. Dan mereka nggak pernah cerita-cerita, mereka datang nggak cari jodoh, walaupun sebagian mereka ada yang jomblo. Iya, Imam Nawawi kan nggak nikah, Syekhul Islam nggak nikah, tapi nggak pernah tertarik tuh yang begitu-begitu. Jadi ikhlas. Kenapa mungkin kita nggak pernah merasakan? Pada kita datang terus, apa niat kita? Benar ilmu nggak? Benar nggak kita cari ilmu? Atau kita hanya cari menghabiskan waktu luang, ketemu teman-teman dan lain sebagainya? Dan kalau kita niatnya ilmu, kita akan fokus, kita akan serius. Itu
Kiat yang pertama. Kiat yang kedua, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang jika seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan kelezatan dan keindahan iman. Dan iman adalah buah dari ilmu. Makanya dalam kitab Ushulul Tsalatsah di halaman pertama yang harus kita ketahui apa? Ilmu. Terus dalilnya apa? Surat apa? Dalam Ushulul Tsalatsah. Kan ilmu, amal, dakwah, sabar. Terus dikasih dalil apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu mengalami kerugian kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, lalu beramal soleh, lalu saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika ilmu dikasih dalil iman gitu loh, kan kecuali orang-orang yang beriman, karena kita nggak mungkin beriman kecuali dengan ilmu. Nah, dalam hadis ini Nabi katakan ada 3 hal, kalau kalian punya, kalian akan merasakan kelezatan iman, kelezatan ilmu. Di antaranya yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain mereka, selain Allah dan Rasul tersebut. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Bicara kelezatan, bicara cinta hadirin. Kalau antum mau menikmati proses, antum harus senang dulu sama proses itu. Karena membicarakan pihak yang kita cintai itu selalu seru dan selalu kita tunggu-tunggu. Selalu seru. Saya ingin tanya sama antum, topik yang paling seru dibahas oleh bobotoh itu apa? Apa? Hah? Apa? MU atau Barcelona? Apa? Topik yang paling menyenangkan dibahas oleh Jackmania itu apa? Simpel aja hadirin. Kalau kita bete dengerin kajian, mohon maaf Anda nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, nggak usah pakai basa-basi. Kita boleh klaim apapun, tapi fakta bicara lain. Gitu aja. Makanya kan kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'arid nafsahu 'alal Qur'an. Kalau Anda ingin tahu sedalam apa sih cinta Anda kepada Allah, coba saja Anda bercermin bagaimana Anda menyikapi Al-Qur'anul Karim. Udah, sederhana. Nggak butuh klaim. Allah juga nggak akan ajak bicara lisan kita di hari kiamat. Ini kunci mati nih. Karena ini kebanyakan klaim hadirin. Kalau benar-benar menikmati, kan begitu. Dan bagi para pencinta, proses bisa jadi lebih indah daripada hasil. Proses lebih indah daripada hasil. Itulah alasannya kenapa ada begadang. Padahal di pagi hari cuplikannya disiarkan juga. Atau kalau capek nungguin itu, YouTube udah ada. Dan langsung intinya, gol, selesai. Iya kan? Kan langsung cuplikan, langsung highlightnya. Tapi kenapa harus nonton dari peluit pertama sampai peluit terakhir? Apa jawab mereka? Sensasinya Pak Ustaz, itu beda. Proses terjadi gol itu beda. Pak Ustaz nggak ngerti sih. Iya. Itu tuh ngelihat mereka tiki taka tuh indah banget. Orang yang ngerti bola nih Pak Ustadz melihat seni bertahan catenaccio-nya Italia itu luar biasa. Walaupun ngebetein bagi yang nggak ngerti, karena nggak ada gol, kadang-kadang kosong-kosong. Tapi orang yang ngerti seni bertahan, oh itu luar biasa tuh Pak Ustadz. Itu kan dicari. Orang yang benar-benar jatuh cinta, mereka menikmati proses bahkan lebih daripada hasil. Pencinta Allah sejati itu menghargai proses.
Dan seringkali proses lebih penting daripada hasil. Walaupun 7 juz amma gak hafal-hafal, udah lupa terus. Amma yatasaalun, begitu sampai anin naba'il azim, amma yatasaalunnya lupa lagi. Tapi nikmat karena cinta. Diubah-ubah udah. Itu alam udah paling lecek deh, karena nggak hafal-hafal. Kan bolak-balik, nikmat. Itu para pencinta tuh gitu. Dia udah nggak peduli hasil lagi, karena menikmati proses. Iya nggak? Itu luar biasa. Antum punya tim bola, eksebisi sama Real Madrid, menang 7-0, karena Real Madridnya nggak datang. Antum terharu nggak? Terharu? Enggak. Atau mereka datang, antum dimonggo-monggoin gitu, semuanya monggo, silakan Pak, silakan. Jadi Ramosnya tuh nggak naik ke antum, tapi silakan masuk. Ya Allah, antum nggak, itu penghinaan, walaupun menang 7-0. Tapi kalau benar-benar bertanding, antum kalah 3-0. Tapi di pertandingan itu antum pernah nendang dan kena tiangnya Real Madrid. Ini nggak gol nih, nggak gol, kena tiang. Setelah antum lewatin 2 backnya di mereka. Kira-kira kalah 3-0, terharu apa mau bunuh diri? Terharu, ya Allah. Akhirnya kena tiang gitu. Iya, seneng. Pas kalah 3-0. Karena pencinta bola sejati. Seneng proses tuh, ya Allah, dia bisa juga ngelewatin dia. Padahal sih dia kesian aja, apalagi main di sini kan gitu. Kalau langsung dibantai kan repot. Supporter kita kan yel-yelnya apa? Nggak bisa pulang kan begitu. Bahaya mereka. Subhanallah. Jadi simple aja nih hadirin. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak serius, kita ngobrol di majelis ilmu ketika ayat-ayat itu dibacakan, hadis-hadis dikaji, sederhana, nggak ada cinta dalam hati kita. Walaupun jenggotan, cingkrangan, hijab besar, cadaran, enggak. Ini nggak bisa dibohongin. Orang kalau udah jatuh cinta serius tonton. Istrinya manggil dicuekin sama dia. Jangan. Istrinya tuh, anaknya kecebur, masya Allah, takdir udah. Ya final, ini final. Udah nggak mikir, udah lupa. Tapi sekarang kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta Rasul. Begitu kajian ngerujak, gimana? Ngobrol, sibuk sana, sibuk sini. Itu namanya cinta? Enggak. Cinta itu seneng. Makanya tadi ada yang nanya, apakah kenikmatan ilmu itu setelah kita dapatkan atau setelah kita amalkan? Jawabannya dari awal, bahkan sebelum datang ke kajian, itu udah terasa tuh. Udah terasa. Cinta itu penting hadirin. Cinta itu penting. Orang yang cinta kepada Allah pasti yang paling seru ngebicarain tentang Allah, ngebahas tentang Allah. Orang yang jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling seru membicarakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih seru dari itu. Tinggal kita bandingkan aja diri kita. Makanya itu tadi kayak misalnya terdengar ada yang berbicara atau ada yang berisik di majelis, kita mengingatkan bukan karena kita, karena ketika berisik itu fatal loh. Itu berarti di detik itu kita mempertontonkan kepada Allah yang pertama kali, lalu kepada teman-teman yang terganggu itu, bahwa kita nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi nggak vulgar, casingnya masih bagus, casingnya hijrah masih, tapi enggak. Orang jatuh cinta itu akan fokus. Jadi kalau mau perdalam cinta kepada Allah SWT, dan itu ada pembahasan khususnya lagi, bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya.
Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, konten ilmunya harus benar. Konten ilmunya harus benar. Itu tadi, kan kita udah cinta nih. Begitu begitu mendengar pembicaraan seseorang, ternyata bukan Allah yang dibicarain. Ternyata bukan Rasul yang dibicarakan. Bukan Rasul yang dikaji. Akhirnya kan jadi malas, aku gini sih, saya kan butuh konten yang benar. Makanya kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir apa? Li ajli ma'atlub. Saya ini benar-benar merasakan sensasi yang lebih manis daripada madu karena konten yang saya pelajari dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Konten itu penting. Kontennya harus jelas, firman-firman Allah. Hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena orang jatuh cinta kecewa ketika kontennya bukan Allah dan Rasulnya, atau ketika apa yang diinginkan Allah, apa yang dimau Rasul itu disimpangkan. Kecewa dia, kok begini sih? Ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi ketika banyak pihak pada hari ini menikmati kajian karena retorika atau cara penyampaian, dan retorika penyampaian nggak ada masalah. Humor di kajian tidak ada masalah. Sebagian ulama juga lucu seperti Muhammad bin Sirin. Tapi saya ingin mengatakan gini, ketika pada hari ini banyak orang sangat concern dengan cara penyampaian, Ibnul Jauzi sudah main di level yang lebih tinggi. Itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Yang penting ma'atlub, yang penting kontennya. Mau disampaikan dengan retorika yang tegas, humoris, lembut, seperti singa podium, yang penting kontennya itu yang saya butuhkan. Itu yang, karena kan cintanya sama Allah. Selama kontennya tentang Allah, mau cara penyampaian apa seru-seru aja, kontennya Allah. Kecuali kalau kita datang karena ustadz, gitu loh. Kita datang karena retorika, maka retorika yang kita cari. Tapi kalau kontennya Rasul, retorika penting, tapi yang penting kan yang dibahas Rasul. Ya nggak, hadirin sekalian, kan begitu. Itu para ulama. Sekali lagi, retorika itu penting. Inna minal baina la sihra, kata Nabi SAW. Di antara penjelasan itu bisa menyihir seseorang. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Dan banyak ulama retorikanya bagus-bagus. Banyak yang singa podium, Nabi paling jago dalam retorika. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama ada yang tipikalnya yang serius dan menggugah dan mudah menangis seperti Hasan Al-Basri, ada yang humoris seperti Muhammad bin Sirin. Selama proporsional nggak ada masalah, tapi konten yang terpenting. Itu yang ketiga. Yang keempat, kiat yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh, artinya kita harus berusaha, kita harus kejar. Artinya mungkin di awal-awal itu belum manis, tapi antum harus fight mengejar. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad menyatakan, al-haqqu thaqil mari. Kebenaran atau ilmu itu pada awalnya berat memang, tapi manis. Karena butuh proses kan. Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Lubbad Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dibawakan dalam Siyar Alamin Nubala, kata beliau, man lam yahtamil ala ta'allum lam yadhuq ladzatal ilmi. Barang siapa yang tidak bertahan dengan rasa sakitnya belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu. Barang siapa yang nggak bertahan, merasakan sakitnya belajar, capeknya ngafal, datang harus berkorban. Kalau weekdays harus bela-belain, kalau udah capek, tulang udah remuk-remuk dari kerja atau kuliah untuk datang kajian. Kalau weekend kita korbankan waktu istirahat kita, dan itu kita lawan.
Nah orang yang nggak mau begitu, dia nggak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Lalu dilawan udah, misalnya kalau di weekdays terus di malam hari udah ngantuk, capek, terus sebelah ngajakin ngobrol dia tetap fokus, itu yang akan merasakan. Tapi kalau udah ngobrol, enggak. Orang yang ngobrol di kajian tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Itu bukan kata saya, itu kata Al-Imam Muwaffaq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nggak akan dapat. Dan terbukti kan dia ngobrol. Karena pencinta sejati kan nggak akan ngobrol kalau yang dibicarakan kesukaannya. Nggak mungkin ngobrol. Kalau udah sampai ngobrol, pasti ada masalah. Dia nggak akan nikmat. Itu dia alihkan. Sampai tidur, apalagi udah niat gitu loh. Emang udah baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya? Oh, nggak ada. Nggak akan nikmat. Itu nggak akan nikmat. Dan ada begitu. Ada, saya tahu ada orang begitu. Begitu gurunya datang, baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika yang lain membaca subhanakallahumma bihamdik, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada. Tapi nggak akan dapatkan kelezatan ilmu. Harus serius. Karena itu tadi kata Syekh Saleh As-Sindi. Kembali ke penjelasan tadi, ilmu itu aktivitas hati, jiwa dan pikiran. Maka kalau kita tidak memfokuskan tiga hal ini, kita nggak akan dapat kelezatan ilmu. Jadi kalau pikiran kita pecah, mikirin A, B, C, hati kita kemana? Nggak akan dapatkan. Karena ilmu itu mainnya di sini, putarnya tuh di sini. Kalau kita ingin mendapatkan, kita diam. Makanya sekali lagi, saat bukan hanya kita, seluruh ustadz mengingatkan, jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngobrol. Itu sebenarnya support kepada jamaah, biar jamaah merasakan kelezatan ilmu. Karena mau datang terus selama bertahun-tahun nggak akan dapat, dan kesian, dia nggak dapat sensasi paling indahnya. Harus diam. Itu para ulama itu. Makanya kan bahasanya Al-Muwaffaq Asy-Syafi'i, lam yahtamil alama ta'allum, barang siapa yang nggak bertahan ketika merasakan sakitnya belajar. Alam sakit, pasti ada ujian, tapi bertahan, harus bertahan. Maka sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, memang awalnya mungkin pahit, awalnya berat, tapi kalau dilatih, maka Allah akan kasih manisnya ilmu. Ini yang harus membuat kita bertahan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kiat yang terakhir, ilmu itu berusaha kita amalkan. Ilmu itu berusaha untuk kita amalkan. Jadi diamalkan ilmu tersebut, niatkan untuk diamalkan. Kata Al-Imam Sahal bin Abdillah, al-ilmu ahadu ladzati dunia. Ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Fa idza umila bihi sara lil akhirah. Dan kalau diniatkan untuk diamalkan dan diamalkan benar-benar, maka dia akan menjadi kelezatan dunia akhirat. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu adalah salah satu kelezatan dunia. Kalau diamalkan jadi sejati dunia dan akhirat. Jadi harus kita berusaha amalkan. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama berusaha amalin semampu kita. Bahkan kalau kita nggak bisa continue, khususnya yang sunnah, yang amal-amalan sunnah, minimal sekali diamalkan. Kata Allah, takun min ahli. Insya Allah engkau akan tercatat sebagai ahli ibadah tersebut. Sekali lah dalam seumur hidup. Kalau nggak bisa, continue. Jadi sekali lagi, itu yang mungkin perlu kita sampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah.